Sekarang, kebijakan Prabowo itu terbukti sangat penting. Indonesia harus mampu mempertahankan kedaulatannya melalui kekuatan militer jika terpaksa harus mempertahankan diri di tengah konflik global yang semakin tidak menentu. Kawan Minmot, semua pihak sekarang ini seyogianya bisa memahami mengapa Presiden Prabowo Subianto sangat gencar mengejar swasembada pangan dan energi, serta memperkuat Tentara Nasional Indonesia. Semua itu dilakukan Prabowo guna mengantisipasi pecahnya perang di berbagai belahan dunia yang imbasnya akan sampai di Indonesia, meskipun Indonesia berada dalam posisi non-blok. Pecahnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sudah lama diprediksi Presiden Prabowo. Bahkan Prabowo sangat mengkhawatirkan terjadinya Perang Dunia Ketiga akibat konflik di Timur Tengah itu jika eskalasinya semakin meluas dan tidak bisa dikendalikan. Perang yang terjadi di berbagai kawasan selalu membawa dampak ekonomi bagi negara-negara di wilayah dunia lainnya, termasuk Indonesia yang tidak sedang berkonflik dengan negara manapun. Itu sebabnya, jauh sebelum dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo sudah mencita-citakan terwujudnya swasembada pangan dan energi, agar Indonesia tidak bergantung lagi pada negara lain jika terjadi kelangkaan pangan dan energi akibat perang. Ancaman itu sekarang sudah berada di depan mata. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan minyak mentah dunia akan mengakibatkan naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang pada gilirannya akan menciptakan kelangkaan energi. Sekitar 26% perdagangan minyak mentah dunia selama ini diangkut melalui Selat Hormuz, sehingga dengan ditutupnya selat tersebut oleh pasukan Garda Revolusi Iran, pasokan minyak mentah dunia menjadi terganggu. Sampai saat ini cadangan BBM Indonesia boleh dikatakan masih relatif aman. Antara lain, karena minyak mentah Indonesia yang diimpor dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz hanya sekitar 25% dari total impor Indonesia. Selebihnya atau sebagian besar diimpor dari negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz, seperti Brasil dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pemerintah juga sedang berupaya mengurangi impor minyak dari Timur Tengah dan mengalihkan anggarannya untuk mengimpor minyak dari negara lain. Akan tetapi jika perang Iran, Amerika Serikat dan Israel berlangsung berkepanjangan, kelangkaan bahan bakar minyak tidak bisa dihindari lagi. Akibatnya, biaya transportasi akan menjadi mahal, sehingga pasokan pangan pun bakal terganggu. Konsekuensi inilah yang dipikirkan Presiden Prabowo sejak lama, sehingga ia pun berusaha keras untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi agar rakyat Indonesia tetap aman, meskipun di bagian dunia lainnya sedang berkecamuk perang. Ketika memberikan taklimat awal tahun kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 6 Januari 2026, Presiden Prabowo mengatakan bahwa strategi pemerintahan yang dipimpinnya untuk mewujudkan swasembada pangan dibenarkan oleh dinamika dunia. Di tengah konflik yang terjadi di berbagai negara, Indonesia tidak mungkin bisa mengimpor pangan dan energi dari negara yang sedang berkonflik, termasuk mengimpor beras, yang alhamdulillah tidak diperlukan lagi karena Indonesia sudah berswasembada beras. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras. Beras
jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Strategi Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya terbukti benar ketika sekarang ini terjadi perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dampaknya sangat dikhawatirkan oleh seluruh umat manusia. Semua langkah Prabowo di forum-forum internasional yang sangat aktif menyuarakan dan mengupayakan perdamaian dunia pada intinya adalah untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo mendorong seluruh pemerintah daerah untuk membangun lumbung-lumbung pangan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Tujuannya tak lain agar rakyat di semua daerah terjamin pangannya, terutama pada saat terjadinya konflik global dan bencana alam. Lumbung pangan itu pula lah yang akan dibangun di semua koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang jumlahnya mencapai 80.000 lebih di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk persediaan energi, Presiden Prabowo mendorong penggunaan energi terbarukan atau energi hijau yang berasal dari tanaman-tanaman nabati seperti singkong, tebu, dan kelapa sawit. Hasilnya sudah terbukti. Indonesia sudah berhasil memproduksi bioetanol dan biodiesel sehingga impor solar dari negara lain tidak begitu besar lagi. Bahan bakar minyak jenis bensin memang masih harus diimpor karena pasokan BBM yang dihasilkan dari berbagai pengeboran di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional. Untuk itu pun pemerintah masih memberikan subsidi bagi bensin jenis Pertalite dan sebagian solar guna mengurangi beban rakyat. Meskipun hal itu tentu saja sangat memberatkan pemerintah bila minyak dunia mengalami lonjakan harga sebagai dampak perang di kawasan Timur Tengah. Di bidang pertahanan militer, Prabowo memperkuat Tentara Nasional Indonesia, TNI, sejak masih menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saat Prabowo membeli sejumlah besar alutsista, banyak pihak yang menertawakan karena Prabowo dinilai berlebihan pada saat Indonesia dalam keadaan damai. Bahkan ketika berlangsung debat calon presiden pada masa Pilpres 2024, kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan membeli banyak alutsista dipertanyakan urgensinya oleh para calon presiden dari kubu lain. Sekarang kebijakan Prabowo itu terbukti sangat penting. Indonesia harus mampu mempertahankan kedaulatannya melalui kekuatan militer jika terpaksa harus mempertahankan diri di tengah konflik global yang semakin tidak menentu. Kekuatan militer Indonesia memang belum sehebat negara-negara maju, namun global firepower telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer urutan ke-13 dunia. Ini artinya bahwa Tentara Nasional Indonesia dapat diandalkan dalam menghadapi konflik bersenjata yang bisa saja terjadi setiap waktu. Bukan hanya alutsista yang diperkuat, tetapi kekuatan pasukan juga dimekarkan di semua matra. Lebih dari itu, TNI dipersiapkan untuk siap sedia diterjunkan di semua medan ketika rakyat membutuhkan. Contoh yang paling nyata,
adalah ketika terjadi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Puluhan ribu prajurit TNI ditugaskan untuk membantu masyarakat korban bencana, mulai dari menyelamatkan korban, membersihkan lumpur tebal sisa banjir dan longsor, menyalurkan logistik untuk para pengungsi melalui daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta membangun berbagai fasilitas pengungsian, hingga membangun jembatan darurat yang disebut Jembatan Beli dan Jembatan Aramco. Semua itu dilakukan para patriot bangsa dengan tulus dan ikhlas, demi rakyat yang dilindunginya. Meski demikian, masih saja ada yang menghujat TNI, padahal kehadirannya sangat diperlukan, terutama ketika terjadi bencana dan konflik bersenjata. Tetapi masyarakat korban bencana sangat berterima kasih kepada para patriot bangsa ini sebagai bukti kehadiran negara di tengah mereka. Para prajurit TNI bersama para anggota Polri bekerja keras siang dan malam untuk membantu masyarakat korban bencana selama berbulan-bulan dengan kondisi apa adanya, bahkan dengan nasib yang lebih buruk daripada para pengungsi. Pengalaman TNI dalam membantu masyarakat korban bencana secara tidak langsung membuat fisik dan mental para prajurit semakin kuat dan semakin tahan uji. Oleh karenanya mereka juga siap setiap saat untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan pihak luar. Penguatan militer yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terbukti merupakan strategi yang sangat tepat di tengah situasi yang kian memanas di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah sekarang ini. Dan semua ini sudah diantisipasi Prabowo sejak jauh-jauh hari. Sebagai sosok yang sangat menguasai permasalahan geopolitik, Prabowo sudah memprediksi bahwa konflik global yang berlangsung sekarang ini cepat atau lambat bakal terjadi. Strategi lainnya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Program yang semakin ditentang sekelompok orang itu telah berhasil menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi hingga akhir Februari 2026. Ini berarti bahwa MBG mampu menyediakan 61,2 juta porsi makanan bergizi setiap hari untuk para siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia. Jumlah penerima manfaat sebesar itu berhasil dicapai hanya dalam waktu 14 bulan. Lalu di mana kaitannya antara MBG dengan situasi konflik? Dengan kemampuan menyediakan makanan puluhan juta porsi per hari, berarti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia yang hingga saat ini berjumlah 24.368 SPPG sudah berpengalaman dalam mengelola dapur umum. Dapur-dapur umum sangat diperlukan bila Indonesia terpaksa harus menghadapi situasi sulit sebagai dampak perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah yang tentu saja kita semua berdoa agar semua itu tidak terjadi. Di daerah-daerah bencana di Sumatera, sejumlah SPPG sempat disulap menjadi dapur umum untuk menyediakan makanan bagi para pengungsi. Artinya, kebiasaan para petugas SPPG yang sudah lihai menyediakan makanan dalam jumlah yang sangat besar dan dalam tempo relatif singkat setiap hari terbukti sangat berdaya guna jika mereka terpaksa harus menyulap dapur-dapur MBG menjadi dapur umum. Tujuan utama program MBG adalah untuk memenuhi kecukupan gizi anak-anak sekolah serta mencegah stunting. Juga untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam menyediakan makanan untuk keluarganya sehari-hari. Dan di tengah berbagai kicauan sekelompok orang yang meminta agar program MBG dihentikan, sesungguhnya jauh lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang berterima kasih kepada Presiden Prabowo, yang merasa sangat terbantu berkat program MBG, termasuk para pengusaha dan petani serta peternak lokal yang produk-produknya diserap langsung oleh MBG.
Berbagai kajian juga menyatakan bahwa program MBG terbukti sangat berguna bagi para penerima manfaat. Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap program MBG tergolong cukup tinggi, yakni sekitar 72,8% berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia. Sekitar 80,7% masyarakat yang merasa puas itu adalah kalangan generasi Z atau Gen Z, serta warga pedesaan yang merasa memperoleh peningkatan kualitas gizi serta dampak positifnya pada sektor UMKM. Presiden Prabowo tampaknya sejak awal digagasnya program ini sudah memperhitungkan manfaat lainnya jika Indonesia menghadapi kondisi yang sangat sulit. Kondisi yang membutuhkan dapur-dapur umum untuk memberikan makanan kepada rakyat yang memerlukan. Lagi-lagi, ini merupakan strategi antisipasi Prabowo dalam menghadapi situasi geopolitik global yang semakin sulit diprediksi. Sebenarnya, masih banyak lagi strategi-strategi antisipasi Prabowo yang sudah mulai dilaksanakan, seperti hilirisasi dan program food estate, yang kesemuanya bermuara pada kemandirian bangsa Indonesia, agar tidak terus-menerus bergantung pada negara lain, terutama dalam menghadapi situasi buruk akibat konflik global berkepanjangan. Namun, sekali lagi kawan Minmot, mari kita berdoa agar perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel segera berakhir, dan pihak-pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan dengan hasil berupa perdamaian. Doa yang sama juga kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar rakyat Palestina segera memiliki negara merdeka dan berdaulat, serta hidup berdampingan dalam damai dengan Israel berdasarkan solusi dua negara. Last but not least, semoga konflik-konflik lainnya seperti konflik antara Ukraina dan Rusia, serta konflik-konflik di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan juga bisa berakhir, sehingga masyarakat dunia bisa hidup dalam kedamaian. Sebab walau bagaimanapun, damai jauh lebih baik daripada perang. Sampai di sini dulu. Salam Minmot.